Salam Bapak Ibu, jemaat sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada saat ini kita bertemu lagi di dalam Sapaan Gembala dan seperti yang sebelumnya, pada saat ini saya ditemani oleh Krisnadi dan Zeta. Boleh memperkenalkan diri, Krisnadi duluan? Ya, Shalom. Perkenalkan, saya Krisnadi, Penatua Krisnadi. Saat ini sedang melayani di GKI Peterongan Semarang. Ya, Shalom. Saya Penatua Zeta Dahana, sekarang sedang melayani di kantor Sinode Wilayah Jawa Timur. Oke, dan saya Pendeta Christian Albert Budiman melayani di GKI Wahid Hasim. Nah, topik kali ini kita akan berbicara tentang pelayanan dan kehadiran jemaat saat beribadah ketika dilakukan kebaktian online. Dan ini sebuah topik yang sangat menarik bagi kita jemaat GKI karena sebelum masa pandemi ini kita nggak terbiasa untuk kebaktian online. Dan nggak cuma GKI, banyak gereja-gereja lain pun yang merasakan hal yang sama. Dan Chris tadi sedang mempersiapkan tulisan mengenai kehadiran jemaat pada saat kebaktian online. Dan katanya dia menemukan data-data yang menarik nih dari penelitiannya. Boleh sharing sedikit di apa yang kamu temukan? Ya, yang saya temukan ini dari penelitian Barna Group yang baru-baru ini di masa pandemi. Jadi Barna Group itu sebuah lembaga penelitian gereja untuk di Amerika untuk melihat segala macam fenomena yang berkembang, dan di masa pandemi ini Barna juga mengambil meneliti tentang hybrid church gitu. Dan salah satu isinya yang menarik buat saya itu ada pernyataan yang seperti ini. Jadi hasilnya hasil survei mereka adalah 47% umat yang mengaku tidak pernah hadir dalam kebaktian gereja, entah secara onsite maupun digital, online, mengatakan menonton kebaktian gereja secara online. Nah, 24% yang mengatakan baru-baru ini nonton kebaktian gereja secara online, mengaku tidak pernah hadir dalam kebaktian secara online maupun onsite di waktu yang sama di masa pandemi ini. Jadi sepertinya rekan-rekan ini ada bedanya nih antara nonton kebaktian online dengan mengikuti kebaktian online. Nah ini gimana? Jadi penelitian Barna itu menarik ya karena mungkin anggapan banyak orang juga mengatakan ya kalau saya udah nonton kebaktian yang entah itu live streaming atau kebaktian rekaman ya udah beribadah gitu kan. Jadi ternyata dari penelitian itu secara tersirat ternyata di dalam hati tidak sedikit orang mengatakan ya ternyata rasanya tetap belum beribadah gitu ya. Cuma begitu ya dia. Iya, ya. Cuma nonton. Kenapa Jadi, itu kira-kira ya? Padahal kan dari kita gereja lah yang menyelenggarakan ibadah, berharapnya memang semua yang menonton entah melalui YouTube kah atau yang lain itu beribadah gitu kan. Ya kan seperti itu. Tapi ternyata faktanya tidak. Ada menurut Zeta? Ya, gimana ya? Ini kan menjadi sebuah permasalahan banyak gereja yang menyelenggarakan ibadah secara online. Jadi beberapa gereja melakukan survei apakah jemaatnya ikut ibadah atau enggak. Bagaimana caranya? Mungkin ngelihatnya dari jumlah view biasanya kan. Ya. Kalau upload di YouTube tuh kelihatan view-nya berapa. Walaupun sebenarnya itu pun masih bisa ditelaah kembali. Sebenarnya kalau dilihat telaah kembali, kita bisa melihat jemaat tuh apakah nontonnya itu full dari awal sampai akhir atau loncat pas berkat doang gitu ya. Pas misalkan nyanyinya di skip gitu, langsung pengakuan dosa, berita anugerah, skip lagi pas khotbahnya kalau ngebosenin di skip gitu kan. Jadi kita bisa melihat sebenarnya ada sebuah, betul kata Krisnadi, ada perubahan ya, ada perubahan
pola pikir atau juga sebuah fenomena di mana ada jemaat yang kelihatannya merasa cuma nonton ibadah, tapi tidak Beribadah. menghadiri ibadah, tidak beribadah secara apa namanya ya? Saya perjumpaan dengan Tuhan itu nggak ada gitu. Ya, seperti itu kalimat. Jadi seperti bukan ibadah. Jadi cuma kayak nonton ibadah, bukan ibadah. Jadi berbeda antara mengikuti ibadah dan menonton ibadah begitu. Seperti itu. Nah, tapi kalau dipikir-pikir fenomena ini kira-kira kayaknya terjadi juga gitu ya, bahkan sebelum sebelum online gitu ya. Kayaknya di onsite pun bisa jadi sebenarnya kita ya saya harapkan sih Bapak Ibu enggak ya, tapi rasanya ada juga yang memang ya datang ke gereja itu ya buat sekedar datang gitu. Untuk beribadahnya nggak tahu dah gitu. Ya, tapi itu kan kembali kepada masing-masing. Tapi betul. Saya mengambil analogi seperti ini. Misalkan kita ke konser deh. Kita konser band gitu ya. Anggaplah apa ya? Linkin Park gitu lah ya, gitu ya. Band ini. Bandingkan dengan datang sendiri ke konser dengan lihat live YouTube-nya, live videonya di YouTube. Itu kan feeling-nya beda. Iya kan? Rasanya tuh beda sekali. Nah, rasanya beda sekali. Nah, ini kan saya menduga apakah hal ini juga terjadi di dalam jemaat ketika merasa, aduh, cuman di YouTube gini, lihat pakai HP atau pakai TV, rasanya tuh kayak nggak ibadah gitu loh. Aku kayak kayak nonton film lah gitu. Nonton film gitu loh. Emang sih kontennya sama. Firman sama yang dibicarakan, pendetanya sama, yang melayani orang yang sama. Tapi ada something missing gitu ya yang nggak bisa. Feelingnya beda. Kayak sama seperti tadi, kayak misalkan kita nonton band Linkin Park gitu ya. Orangnya sama yang nyanyi, musiknya sama. Tapi kita nggak tapi nggak di sana, feelingnya berbeda. Gitu. Mungkin itu yang kurasa, yang bisa ku berikan contoh ya, analogi yang mungkin bisa memberikan pancingan gitu ya untuk merelevansikan bagaimana keadaan di gereja saat ini. Betul. Berarti dengan analogi seperti itu, orang-orang yang seperti itu tadi selama ini akhirnya jadi dia akan terus merasa bahwa dia nggak pernah beribadah selama pandemi ini, berarti ya. Ada sesuatu yang hilang, ataupun kalaupun merasa beribadah tetap ada sebuah tali yang hilang lah gitu kan. Koneksinya biasanya datang ke gereja, duduk di kursi ibadah, ya kita tahu lah kadang-kadang jemaat itu saking sayangnya kursi itu kayak kursi itu punya dia gitu kan. Kalau datang ke gereja itu pasti kursinya dia tuh sampai segitunya. Gak mau pindah. Nah sekarang memang nggak ada, dan ya harus kita akui secara fisikal kita kan manusia yang memang terakhir di fisik gitu kan. Nggak tahu ya kalau anak-anak muda atau anak-anak remaja yang udah sangat biasa dengan dunia digital perasaannya gimana. Tapi penelitian ini yang menunjukkan bahwa ya memang ini jadi tantangan besar gitu buat di gereja kita juga. Nah, kira-kira kalau gitu ada kemungkinan solusi nggak ya? Mungkin nggak bakal menyelesaikan semua masalahnya, tapi paling nggak kita jadi bisa semakin mendekati perasaan itu. Ada kepikiran nggak apa? Kalau di sini memang ada keluhan. Beberapa yang saya dengar dari 1-2 orang lah jemaat di sini merasa memang nggak ikut ibadah gitu. Jadi dia sebenarnya udah siap untuk beribadah, ya kan? Kalau misalkan kita bilang solusinya adalah soal persiapan hati saja gitu. Nah, orang ini udah persiapan hati, tapi kemudian pas dia mengikuti ibadah merasa tetap aja nonton gitu. Nah, jadi kalau yang sudah dilakukan selama ini memang kita mencoba untuk beberapa ibadah yang besar kita live streamingkan, termasuk
perjamuan kudus. Mungkin ya tadi ya soal analogi konser itu, mungkin masalahnya di keterputusan waktu. Jadi kalau diadakan di waktu yang sama, jangan-jangan koneksinya ada nih berasa. Terus kalau di sini ditampilkan suasana ruang ibadahnya. Jadi rekamannya bukan di tempat lain tapi di ruang ibadah. Sejauh itu sih. Mungkin dari Zeta ada. Ya, jadi saya melihat beberapa contoh dari jemaat yang saya kenal bahwa menariknya justru ini solusi ini muncul dari golongan jemaat yang sudah cukup berumur usianya. Jadi cara mereka adalah mereka sadar bahwa mereka tidak bisa datang ke gereja. Tetapi mereka berpikir bagaimana menghadirkan gereja, situasi ibadah tersebut ke dalam rumah mereka. Jadi caranya adalah mereka tuh siapkan altar gitu ya, taruh Alkitab, kasih bunga begitu, lalu ada lilin, ada salib, lalu di atasnya TV yang isinya ibadah. Lalu kemudian mereka setiap kali mau beribadah juga dengan pakaian rapi seperti mau gereja, pakai baju yang laki-laki waktu itu saya lihat pakai baju batik, lalu pakai celana bahan atau pakai sepatu lengkap dengan kaos kakinya. Lalu mereka mereka pakai kursi-kursi sendiri gitu ya, kursi-kursi sendiri seperti di gereja. Mereka duduk membaca Alkitab gitu ya, sambil benar-benar seperti menghadirkan gereja tersebut di dalam rumah mereka. Bahkan saya tahu ada yang bahkan beli kantong persembahan. Wah. Jadi kantong persembahan yang itu yang biasa diedarkan itu. Yeah. Jadi ketika bagian persembahan itu mereka tuh mengedarkan di dalam keluarga mereka supaya rasanya tuh benar-benar seperti di dalam gereja. Ternyata seperti ikut dalam kebaktian aslinya begitu walaupun di rumah. Dan mereka mengaku bahwa ini membantu mereka sekali di dalam menghadirkan rasa ibadah yang mungkin hilang ketika tidak bisa datang ke gereja. Jadi nuansa dalam ibadah itu juga penting tampaknya. Atmosfer, nuansa gitu ya. Ya. Betul. Itu saya jadi ingat dengan yang dilakukan di GKI Peterongan waktu ini Minggu Advent. Jadi kami mengimbau untuk menyediakan lilin di rumah gitu dan menyalakan bersama-sama waktu mulai ibadah. Itu memang lumayan membantu, betul ya seperti yang tadi disampaikan Zeta. Dan saya jadi teringat dengan skripsi saya dulu waktu di STT Jakarta tentang ruang simbolik. Jadi memang ketika kita beribadah memang kita masuk kepada ruang simbolik, bukan ruang sehari-hari. Kalau istilah dosen pembimbing saya, Pendeta Rasid Rahman, kita bukan masuk ke panggung sehari-hari, tapi ini panggung yang berbeda, yaitu panggung simbolik. Dan kalau ruang kan memang nggak semua orientasi atau lokasi itu punya nilai yang sama. Jadi makanya kalau orang mengatur rumah kan ada ruang tamu pertama di depan, terus masuknya ke ruang apa, makin dalam, makin pribadi, terus ada ruang kamar tidur sendiri gitu. Nah mungkin betul itu yang tadi Zeta sampaikan, ketika kita mengatur, mungkin itu ruangan tadinya yang biasa kita pakai ya sehari-hari, tapi ketika kita meletakkan beberapa benda, mengatur dengan kursi-kursi, itu menjadikan ada nilai yang berbeda, dan ketika kita hadir di sana, kita juga merasakan sesuatu yang berbeda. Ya tentu mungkin ini tidak bisa menggantikan secara sepenuhnya ibadah di dalam gereja. Jadi tetapi setidaknya bisa sedikit mengobati gitu ya kerinduan mungkin ya, kerinduan dari jemaat, dari kita semua yang ingin beribadah merasakan suasana di gereja. Emang tidak tergantikan sih sebenarnya suasana di gereja beribadah, tetapi ya kita harus berkompromi dengan keadaan yang ada begitu. Iya. Liturgi online memang selalu nggak ideal ya. Betul. Kita berada dalam kondisi yang memang nggak ideal gitu, dan yang harus kita upayakan adalah bagaimana di tengah ketidakidealan itu kita mencari solusi yang sebaik-baiknya. Pasti nggak akan sebagus sebelumnya. Pasti akan ada yang hilang. Tapi yang penting adalah
sejauh mana sih kita berupaya gitu. Saya tadi kaget loh sampai ada jemaat sampai beli kantong persembahan gitu ya, luar biasa banget gitu. Dan itu kan pasti nggak pernah terpikirkan gitu sebelumnya, dan ini jadi sesuatu ya, satu poin yang penting gitu. Jangan sampai karena merasa ya memang karena ibadah di gereja cuma bisa kayak YouTube ini, ya udahlah mau gimana lagi. Tapi saya pikir jadi poin penting adalah kita sendiri masing-masing jemaat yang mau beribadah itu memang selain harus mempersiapkan hati tentunya ya sebelum beribadah bahkan secara online, tetapi ya perlu mencoba mencari solusi atas kegalauan atau ketidaknyamanan yang ia rasakan juga gitu. Dan yang tadi disampaikan oleh teman-teman, oleh Zeta, oleh Krisnadi, ini bukan satu-satunya solusi. Mungkin ada yang lain menemukan solusi yang berbeda gitu. Gak tahu juga. Sesuai dengan warna tasnya masing-masing. Sesuai dengan warna kita masing-masing gitu. Betul. Jadi yang apa yang saya sampaikan itu kan hanya salah satu contoh. Jadi kalau ada orang yang misalkan justru di dalam ketidakformalannya gitu ya, ketidakformalannya beribadah, tetapi justru bisa merasakan kedekatan dengan Tuhan, ya bukan masalah gitu loh. Betul. Iya kan, nggak masalah. Betul. Itu kan antara hubungan manusia dengan Tuhan. Itu adalah sesuatu sangat intim dan pribadi. Nah, tapi saya tadi menawarkan solusi bagi mereka yang mungkin merasakan bahwa kayak ada yang kurang gitu. Seperti itu. Jadi ya kalau Bapak Ibu yang merasa misalkan ada yang merasa kurang, mungkin solusi bisa dipakai, solusi yang saya tawarkan. Tapi kalau seandainya merasa bahwa sudah cukup kok, saya merasakan dalam ibadah online walaupun saya sambil tidak dalam situasi yang formal, tetap bisa merasakan kedekatan dengan Tuhan, bukan masalah, saya merasa. Sip. Oke, thank you buat Krisnadi, buat Zeta yang udah berbagi pendapatnya. Semoga ini bisa ngebantu kita ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, buat yang masih merasa, kok rasanya ibadah saya belum afdol nih selama online ya. Semoga tadi ada tips-tips praktis yang bisa kita laksanakan sehingga ya perjumpaan dengan Tuhan dapat semakin kita rasakan. Baik, sampai berjumpa lagi di sapaan-sapaan gembala selanjutnya. Kiranya Tuhan terus memberkati kita sekalian. Dadah. Terima kasih.